Halo semuanya, kembali lagi di Rakadio TV. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya guys, dan selalu diberikan kebahagiaan dan rezeki yang melimpah. Oke, seperti yang kalian udah lihat di thumbnail video dan judul video, aku hanya ingin berterima kasih pada tahun 2021. Mungkin tahun ini agak lumayan berat buat aku untuk aku jalani. Mungkin untuk beberapa orang vlog ini terlalu personal sih. Cuman kalau kalian nonton sampai habis, aku sangat berterima kasih kepada kalian. Jadi, ini dia tahun 2021ku. Semua berawal dari akhir tahun 2020. Aku punya banyak sekali cita-cita dan terlalu berambisi untuk mencapai semua rencana yang telah aku miliki. Namanya juga anak muda, pasti sangat bergairah dengan apa yang telah disukai dan dicintai. Entah itu wanita, hobi, atau yang lainnya. Seperti yang kalian tahu, aku sangat suka dengan otomotif. Dan kebetulan di tahun ini, aku bisa memiliki Mercedes-Benz W124 yang sejak SMA aku idam-idamkan. Saat itu aku hanya berpikiran untuk membuat konten-konten yang menarik tentang mobil ini. Entah untuk YouTubeku sendiri atau collabs dengan beberapa teman-temanku. Dan aku sangat berambisi untuk hal itu. Mau keluar modal berapapun, aku siap untuk itu. Dan juga saat itu, aku mulai mendeklarasikan nama Rakadityo Garage, sebuah nama untuk menyalurkan ide-ideku tentang otomotif. Makanya, aku berani keluarin modal agar nama Rakadityo Garage lebih dikenal oleh orang-orang. Tahun 2021 pun tiba. Aku akhirnya mulai untuk mengerjakan beberapa proyek kolaborasi. Aku sangat berharap sekali dengan proyek ini. Dan semoga bisa berjalan lancar hingga selesai. Dengan tujuan agar nama Rakadityo Garage lebih dikenal oleh banyak orang. Namun sayangnya, di tengah jalan, proyek ini mangkrak hingga tak dilanjutkan lagi. Yang tak ku ketahui alasannya hingga sekarang. Saat aku tahu proyek ini akhirnya mangkrak, jujur aku kecewa sekali. Mungkin di saat itu aku terlalu berekspektasi, terlalu tinggi dan membuat aku sangat kecewa. Dan akhirnya aku harus terima itu walaupun pahit rasanya. Lalu aku mencoba dengan cara lain. Membuat beberapa konten dengan mobilku Bomal. Iya, Boxer Akmal. Yaitu mobil yang baru aku beli beberapa waktu lalu agar nama Rakadityo Garage semakin dikenal. Namun sayangnya malahan banyak orang yang tidak suka. Aku pikir di saat itu orang-orang bakal suka dengan konten yang aku buat. Ternyata, lagi-lagi, ekspektasiku terlalu tinggi. Mungkin aku harus melupakan hal-hal itu dulu dan mencoba untuk mencari inspirasi baru. Siapa tahu dengan inspirasi baru itu, orang-orang bisa menerima. Di awal tahun ini, bisa dibilang aku sangat percaya dengan diriku sendiri. Dan bisa dikatakan dalam semua hal. Karena itu, aku mencoba untuk mulai mengejar lagi seseorang yang aku cintai dan sayangi. Dengan rasa optimisme dan percaya diri yang tinggi, aku melakukan semua cara yang aku bisa. Berdoa dan berusaha adalah peganganku untuk mendapatkan apa yang sudah aku inginkan sejak dari lama. Hujan, panas, badai, semua aku lalui dengan yakin bahwa aku bisa dapatkan. Sayangnya, lagi-lagi, semua itu berjalan tidak sesuai dengan rencana. Aku tak bisa mendapatkan apa yang aku sayangi dan yang aku cintai dari sejak lama itu. Hancur, sudah pasti. Lagi-lagi hancur karena ekspektasi yang aku buat sendiri. Tetapi aku harus menerimanya, walaupun pahit. Hidup harus terus berjalan. Bangkit adalah jalan yang harus dipilih. Dan terpuruk bukan pilihan. Ini mungkin agak terlalu personal. Mungkin di lain waktu aku akan ceritakan lagi secara panjang dan detail. Lalu setelah semua kejadian itu, teman-temanku mulai berdatangan untuk menyemangati dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Di saat itu aku bersyukur teman-temanku ada saat aku sedang bersedih, dan aku sangat berterima kasih kepada mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku berharap banyak sekali dengan teman-temanku untuk selalu bisa menjalani tahun ini
dengan semua suka dan duka. Dan aku sudah mempersiapkan semua hal itu. Tetapi, lagi-lagi, mereka tidak lagi sejalan denganku. Apakah aku yang terlalu memaksakan keadaan? Atau memang masa kita yang sudah habis? Agak sedikit berat sih buat aku saat itu. Tetapi, tiap orang memang ada masanya. Apapun yang kalian pilih, semoga kalian selalu bahagia dengan apapun pilihan kalian. Lalu keadaan semakin memburuk. Di bulan April, aku melakukan perjalanan ke Pulau Sumatera, tepatnya di kota Palembang. Perjalanan itu aku tempuh dengan jalur darat menggunakan mobil Kijang Innova dengan keluargaku. Semua berjalan dengan lancar, hingga akhirnya saat kami dalam perjalanan pulang, mobil yang aku kendarai menabrak mobil yang ada di depanku. Terjadilah kecelakaan karambol di tol dalam kota Jakarta. Kami mengalami tabrakan beruntun. Dua mobil di depanku melakukan rem mendadak, dan aku tidak bisa mengerem dengan sempurna. Hingga akhirnya aku menabrak mobil expander yang ada di depanku. Untungnya, aku dan keluargaku tidak ada yang mengalami luka atau cedera. Semua selamat, alhamdulillah. Setelah itu, aku langsung turun mobil untuk mengecek keadaan mobil, bagian mana saja yang rusak. Namun ternyata, mobil di saat itu lumayan hancur, hingga mobil tidak bisa untuk melanjutkan perjalanan balik ke Semarang. Lalu polisi lalu lintas datang untuk menyelesaikan masalah kami. Beruntungnya, polisi yang datang menemui kami saat itu baik sekali. Dengan nada yang rendah dan kepala dingin, Pak Sugiarto selaku PJR di sana membantu kami menemukan jalan tengah untuk kami bertiga. Aku sangat ingat namanya, karena menurutku beliau adalah salah satu polisi yang bekerja dengan sepenuh hati. Singkat cerita, kami bertiga damai dan bertanggung jawab masing-masing. Mobilku akhirnya diderek sampai exit tol terdekat, dan aku berencana memulangkan mobil dengan towing. Beruntungnya temanku Mas Tio dengan semua kenalannya bisa mendapatkan towing di hari itu juga. Lalu singkat cerita aku pulang dengan mobil Innovaku di atas towing, dan keluargaku menyewa mobil lagi untuk pulang ke Semarang. Dan singkat cerita, semua sampai Semarang dengan selamat dan mobil langsung masuk ke bengkel. Alhamdulillah, aku sangat bersyukur. Tetapi setelah semua itu terjadi, rasanya keadaan menjadi berubah semuanya. Aku menjadi orang yang tidak percaya diri lagi. Rasanya tidak semangat untuk menjalani hari-hari lagi. Dan aku merasa mungkin inilah titik terendah selama aku hidup 23 tahun. Tetapi mungkin ini adalah proses kehidupan yang aku harus jalani, walaupun memang agak berat untuk dijalani. Setelah semua masalah yang datang bertubi-tubi menghampiriku, aku percaya pasti ada hikmah yang bisa diambil dari semua ini, dan pasti akan selalu ada jalan. Di tahun ini aku juga bersyukur dengan semua kesedihanku yang terjadi selama ini, masih ada teman-temanku yang selalu peduli, support, dan menghargai satu sama lain. Dan juga tak lupa, semua usahaku untuk Raka Dityo Garage juga membuahkan hasil. Ada beberapa motor dan mobil yang aku bisa kerjakan. Beberapa orang dan temanku mempercayakan kendaraannya untuk aku kerjakan. Untuk itu, aku sangat bersyukur karena bisa dipercayai oleh mereka. Alhamdulillah. Memang sepertinya kita harus dikecewakan terlebih dahulu, agar kita bisa lebih belajar untuk selalu berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Mungkin di tahun ini aku berekspektasi terlalu tinggi, mengharuskan untuk semua rencanaku berjalan dengan sempurna, tapi takdir, nasib, dan rezeki selalu berkata lain. Kita semua hanya bisa berencana, selebihnya adalah Yang Maha Kuasa. Kukira tahun 2021 akan menjadi tahun yang sangat spesial bagiku. Kukira tahun 2021 akan menjadi tahun yang aku idam-idamkan selama ini. Ternyata aku salah. Ekspektasiku terlalu tinggi untuk itu semua. Di tahun 2022, aku tak ingin banyak berharap. Aku hanya ingin melanjutkan apa yang telah aku bisa ambil pelajaran dari tahun 2021. Banyak sekali pengalaman dan pembelajaran di tahun ini yang bisa aku petik hikmahnya.
Jatuh bangun, roller coaster di tahun 2021 yang aku alami adalah pengalaman yang sangat berharga. Terima kasih untuk semua sahabat, teman-teman, dan kerabat yang sudah selalu support dan selalu ada di saat situasi semakin memburuk. Canda tawa kalian adalah penyemangatku untuk menjalani hari-hari. Terima kasih untuk semua luka yang pernah ada. Karena engkaulah aku bisa banyak belajar untuk dapat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Terima kasih tahun 2021. Aku bisa banyak belajar hal bahwa semua yang kamu perjuangkan belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita. Menang adalah satu hal, tapi dari kekalahan, aku selalu belajar lebih banyak hal untuk masa depan. Niki Lauda. Sekali lagi, terima kasih 2021.